Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Uci Rahmawati, sebagai moderator, rekan saya Maknum Septasari dan Winda Sanosa. Baik, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami dengan materi pendidikan sebagai industri di mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pendidikan sebagai industri, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pendidikan itu sendiri. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Nah, menurutnya pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya di sini, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang industri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Selanjutnya, pendidikan sebagai industri. Pendidikan disebut sebagai industri bukan hanya tentang pendidikan sekolah, tetapi merupakan industri yang menyuplai berbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk pekerjaan dan kehidupan intelektual peserta didik di kemudian hari. Selanjutnya, permintaan pendidikan. Secara umum, permintaan pendidikan banyak dipengaruhi oleh budaya, politik, dan keadaan ekonomi. Dan pada tingkat pendidikan dasar mungkin lebih dirasakan sebagai kewajiban karena pendidikan sekolah dasar wajib. Selanjutnya, pada tingkat menengah, SMA dan SMK, dan perguruan tinggi, permintaan pendidikan terdiri atas pendidikan sebagai konsumsi, sebagai investasi, dan sebagai konsumsi dan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan. Menurut Russell G. Davies 1980 menyatakan bahwa permintaan perorangan agregat terhadap pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang penting ialah pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, biaya pendidikan, kebijaksanaan umum, kebijaksanaan lembaga, dan persepsi individu terhadap tiap-tiap jenis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maknum Septasari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Penawaran pendidikan. Penawaran pendidikan dapat dilihat secara makro dan mikro. Secara makro, pengadaan pendidikan dihubungkan dengan beragam kebutuhan pembangunan nasional, baik pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam perencanaan pendidikan, untuk pengadaan ini ada beberapa pendekatan, antara lain pendekatan permintaan masyarakat dan pendekatan ketenaga kerjaan. Dilihat secara mikro, pendidikan adalah pengadaan atau produksi jasa pendidikan yang dilakukan pada tingkat sarana pendidikan, seperti pada sebuah SMP, SMK, dan atau program studi tertentu di sebuah perguruan tinggi. Terlepas dari siapa yang menyelenggarakannya, pemerintah atau swasta, apa motifnya, keagamaan, kebangsaan, politik, atau profit, proses pengadaan atau produksi pendidikan harus efektif dan efisien. Di dalam pendidikan, dengan pasar yang mirip dengan pasar persaingan monopoli, maka satuan pendidikan cenderung berusaha untuk memperoleh laba maksimum atau kalau terpaksa rugi adalah rugi yang minimum. Hal ini dicapai bila marginal revenue sama dengan marginal cost. Selanjutnya, fungsi produksi pendidikan adalah hubungan antara output dan input di mana ada 3 bagian, yakni yang pertama fungsi produksi administrator,
yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses dalam pendidikan, meliputi prasarana dan sarana belajar, perlengkapan belajar di sekolah seperti media, barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium waktu guru bekerja. Nah, yang kedua, fungsi produksi dalam psikologi adalah sama dengan input fungsi produksi administrator, akan tetapi outputnya berbeda. Hasil output yang ada pada fungsi ini adalah hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan, dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, penambahan pengetahuan, ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan estetika, keindahan, serta keterampilan. Nah, yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Sebagai inputnya adalah semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi produksi administrator. Semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan, yaitu uang saku, membeli buku, dan sebagainya. Tetapi tidak didapat sebab waktu tersebut dipakai untuk belajar atau kuliah. Sementara yang menjadi outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja. Manakala para peserta didik tersebut sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah. Dan apabila ia belum pernah bekerja, yang menjadi outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat dan bekerja. Kemudian, model input-output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan seperti pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, belajar mengajar, monitoring, dan evaluasi. Dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses-proses lainnya. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah, seperti prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dengan kualitasnya, aktivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan modal kerjanya. Baik, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai materi pendidikan sebagai industri, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat dipandang sebagai industri, sebagai investasi, dan sebagai konsumsi. Pendidikan sebagai konsumsi ialah pendidikan sebagai hak dasar manusia atau merupakan salah satu hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pendidikan sebagai investasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan neto atau rate of return yang lebih besar di masa yang akan datang. Pendidikan disebut sebagai industri bukan hanya sekedar pendidikan di sekolah saja, tetapi merupakan industri yang menyuplai berbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk pekerjaan dan kehidupan intelektual seseorang. Nah, sesuai dengan pernyataan tersebut, maka jumlah pendidikan yang diperoleh oleh seseorang akan mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh, walaupun tidak menjamin sepenuhnya, akan tetapi kecenderungan tersebut cukup besar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri penjelasan dari materi kami pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.